Pahami. Ada kencara ibadah yang lebih rajin daripada belajar ilmu agama. Wa kaina sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu semua li ru'yatihi, karena melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayah ke-76 fi tahdibin nafsi wa ahwalis salihin. Di dalam mendidik jiwa dan keadaan orang-orang yang soleh. Ada sebuah hikayah an Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Beliau berkata begini, kharajatu hajjan ila Baitillahil Haram falahikoni baradun syadidun. Pernah saya keluar dari rumah karena ingin melaksanakan ibadah haji pada Baitullahil Haram. Kemudian saya mengalami dingin yang sangat dingin, tidak seperti biasanya. Fa'awaitu ila kahfin fi jabalin. Kemudian saya menempati gua yang ada di gunung. Karena terlalu dingin, saya tujuannya biar tidak terlalu kedinginan. Wa idza bi asadin adimin dahilin ayah. Tiba-tiba bertemu dengan macan yang besar, yang agung, yang masuk padaku. Falamma ra'ani qala li man atholaka makani bi ghairi idni. Anehnya macan itu bisa berbicara. Kemudian macan itu berkata padaku, ketika macan itu melihat padaku, dia berkata, man adholaka makani bi ghairi idni. Siapa yang memasukkan kamu ke tempatku tanpa izinku, wahai Ibrahim bin Adham? Cek saking metura bibah mutuah. Siapa semasuk bang dari nak tanpa izin dari kok bebas? Wah patuah ini saking cak metura. Fakultu gharibun wa munqati'un wa qad aitaduka dhaifan bi hadilati fa'arid anni. Saya menjawab, asing dan putus, bingung untuk saya jawab apa. Saya datang kepadamu sebagai tamu di malam ini, berpalinglah dariku. Wa namah bijanibi. Dan kemudian macan itu tidur di sampingku. Wabitu atlul Qur'ana ila sobah. Dan saya menginap sambil membaca Al-Quran sampai subuh. Falamma aratul anisrafa qala li ya Ibrahim iyyaka wal ujubah. Ketika saya ingin berpaling, ingin meninggalkan gua, kemudian macan itu berkata lagi padaku, wahai Ibrahim, kamu jangan saya ujub. Hati-hati, jangan ujub ya. Jangan mentang-mentang kamu ya. Cek sakingnya itambahin enggak bahasa gula. Cek mentang-mentang ya. Takulu kuntah naiman in lasat masalim taminhu. Jangan kamu sampai ujub, jangan sampai kamu membanggakan diri karena kamu tidur dekat macan tapi tidak dimakan oleh macan. Nanti sampai bercerita pada teman-teman sampean, kalau saya aman, macan dengan saya berteman. Buktinya saya tidur dekat macan, menginap dekat macan, aman dari macan. Jangan sampai membanggakan diri. Wallahi innali salahata ayyamin lam ut'im syai'an.
walaula annaka dhaifi la akaltuka fahmitallah wa ansarabta. Demi Allah wahai Ibrahim, saya 3 hari ini tidak makan apa-apa. Andai kata kamu bukan tamuku, pasti akan saya makan. Kemudian kamu memuji pada Allah dan berpaling. Maka dari itu Ibrahim, kamu jangan sampai membangga diri gara-gara kamu aman dari macan. Semalaman berteman dengan macan tidak dimakan. Jangan membangga diri. Kata Ibrahim, falamma rajatu min qadai haji ila mu'badi kana nafsi mundu zaman tastahi alayya rumanan min nawi isina sanatan wa ana umatiluha. Ketika saya pulang setelah melaksanakan ibadah haji kembali pada tempat ibadahku, jiwa saya, nafsu saya itu beberapa lama zamannya sangat ingin makan yang namanya buah delima, sekitar 20 tahun. Sangat ingin makan buah delima, cuman saya pendam, saya ulur, ada keinginan saya ulur, itu sampai sekitar 20 tahun. Falamma kanat lailatun min layali qalat li wallahi illam taqdi sahwati la'ankan salan nabi ibadah. Ketika suatu malam dari beberapa malam, jiwa saya, nafsu saya berkata pada saya, demi Allah, jikalau kamu tidak melaksanakan memenuhi keinginanku, saya akan malah beribadah. Fakultu, kemudian saya berkata pada diri saya sendiri, ya nafsu ijtahidi, wahai jiwa, wahai nafsu ijtahidi, ijtihadlah kamu, jaga hati sampeyan, tahan bi sampeyan. Wa idza dahaltil ammara qadaitu sahwataki. Bila saya masuk pada perkampungan, pada keramaian, pasti saya akan memenuhi keinginan kamu. Ini ucapan saya pada diri saya sendiri, katanya Ibrahim bin Adham. Fakanat minni atufatatu nahwal bariyah. Kemudian setelah dekat pandangan saya pada daratan, wa idza bisajaratin faqasatuha fa idza hiya sajaratu rumanin 'alaiha ruman kasirun. Saya memandang pada daratan, ternyata bertemu atau melihat pohon dan saya bermaksud mendekatinya. Ternyata pohon itu pohon delima yang mana buahnya sangat banyak. Fa'ahatu minha wahidatan wa wajituha hamilatan wa adalika hasyatan wa satan wa rabi'atan. Kemudian saya mengambilnya satu, saya coba makan, kecut. Ambil lagi kedua, ternyata kecut. Ketiga, rupanya lebih bagus, mungkin kelihatan lebih tua. Setelah dimakan, ternyata kecut. Keempat juga kecut. Wa nafsu taqulu mastahaitu illal halwah. Kemudian jiwa saya, nafsu saya itu berkata, saya tidak ingin delima yang kecut, tapi ingin yang manis. Tidak ingin delima kecuali yang manis. Fasirtu ilal imran fawajadtu rajulan fi haqiqatin. Kemudian saya berjalan pada keramaian, pada rumah-rumah penduduk. Kemudian saya melihat seorang laki-laki di kebun. Fasaltuhu rumanatan. Kemudian saya meminta delima. Fa'atoniha fawajatuha hamilatan fa'abartuhu bidzalika. Kemudian seorang laki-laki tersebut memberi delima padaku. Setelah saya makan, kecut juga ternyata. Setelah dimakan kecut, saya kasih tahu bahwa delima yang diberikan kecut.
Faqala li ya Ibrahim. Kemudian laki-laki itu berkata padaku, wahai Ibrahim, tutawi'un nafsah ala ma turidu. Kamu patuh pada nafsu atas kehendaknya. Kamu mengikuti kehendaknya nafsu. Fa'atajabtu min dalika. Saya merasa heran. Katanya Ibrahim. Saya ulangi, wahai Ibrahim, kamu mengikuti nafsu, patuh pada kehendaknya nafsu. Wallahi innali arba'ina sanatan fi hadhil hadiqati la a'rifu fihal hulwa minal hamidi. Demi Allah wahai Ibrahim, saya ada di kebun ini selama 40 tahun, tidak pernah mengetahui delima yang kecut. Tidak ada yang terima yang kecut di kebun ini. Tiba-tiba muncul kamu itu merasakan delima yang ada di kecut. Fa'ajabtu min dzalika, katanya Ibrahim bin Adham. Saya heran dari itu. Summa sirtu, kemudian saya berjalan. Wa idza bisabin mubtaliin wa zanabiru tanhusu fi jismihi wa dudu yatanasaru min atrafihi. Kemudian saya berjalan dan bertemu dengan seorang pemuda, yang mana pemuda tadi dipenuhi dengan tawon-tawon yang mematuknya di badannya. Bertemu dengan seorang pemuda dikerumuni tawon yang menyengat atau mematuknya di dalam tubuhnya. Sementara ulat-ulat berserakan di pinggir badannya. Wa huwa yaqulu, dan pemuda itu masih berkata, alhamdulillahilladzi afani mimma tudiya bihi katsir min halqihi. Padahal pemuda itu dikerumuni ulat, dipatuk dengan olehnya tawon-tawon, masih bisa berkata alhamdulillahilladzi afani mimma tudiya bihi katsir min halqihi. Segala puji milik Allah yang telah memberi keselamatan pada hamba dari apa yang dicobakannya, dari orang-orang yang diberi cobaan yang lebih daripadaku. Ini dikerumuni ulat berserakan di tubuhnya, tawon-tawon sama-sama mematuknya, menyengatnya, masih bisa berkata alhamdulilladzi afani mimma tudiya bihi katsir min halqihi. Fa ta'ajabtu min dzalika. Saya semakin heran, saya merasa heran. Min dzalika, dari demikian itu. Wa qultu lahu, kemudian saya berkata pada pemuda tadi, ya hada wa yubalain atau min hada. Wahai ini, bala apa, cobaan apa yang lebih agung dari ini? Fanadhara ilayya. Kemudian pemuda yang ada ulatnya berserakan itu melihat pada saya. Wa qala, dan dia berkata, ya Ibrahim, wa Ibrahim, nahsuz zanabir fil abdani khairun min sahwatir rumman. Patuan atau sengatan tawon-tawon di badan, sengatan tawon-tawon di tubuh itu lebih baik daripada keinginan pada delima. Lakinnahu alima annaka abdun mu'aridun. Tetapi dia Allah mengetahui pada kamu bahwa kamu seorang hamba yang menentang, yang berpaling. Fabaddala lakal hulwah bil hamid. Kemudian Allah menggantikan delima yang manis digantikan dengan delima yang kecut. Setelah mendengar ucapan si pemuda tadi, faharatu mughasiyan alayya, kemudian saya tidak sadarkan diri, pingsan. Fala mabtu qultu lahu ya hadza haisu innaka bihadzal maqam. Fala mabtu, setelah ketika saya sadar dari pingsan saya, qultu lahu, kemudian saya berkata pada seorang pemuda yang dikerumuni dengan ulat-ulat itu, ya hadza, wahai ini, haisu innaka bihadzal maqam, sekiranya kamu dengan dapat makom ini, dapat kedudukan ini, dapat pangkat ini, fahalla sa'altahu ayu afiyaka min hadil alam. Ayo, mari kamu memohon pada Allah agar Allah menyembuhkan kamu dari sakit ini, dari penyakit ini, dari cobaan ini. Faqala, kemudian pemuda yang dicoba oleh Allah, yang dipatuk dengan
tawon-tawon dan dikerumuni dengan ulat-ulat itu. Apa katanya? Ya Ibrahim, huwa mutasarrifun fil abid. Allah mengatur hamba-hambanya. Yahkumu alaihim bima yasha. Allah menghukumi hamba-hambanya yang dikehendaki Allah oleh Allah. Wa yaf'al bihi ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Fakam amidun sabiruna libalahi raduna biqadahi. Berapa banyak hamba yang sabar karena cobaan dari Allah, ridha menghadapi keputusan Allah. Wallahi, demi Allah ya Ibrahim, wallahi demi Allah Ibrahim, lau qata'ani irban mazdadtu bihi illa hubban. Demi Allah wahai Ibrahim, andai kata Allah memotong saya, mencabik-cabik saya sampai terpotong-potong, mazdadtu bihi illa hubban, pasti saya tidak akan bertambah kecuali tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim berkata, fataraktuhu mutajiban min ahli. Kemudian saya meninggalkan seorang pemuda tadi. Jadi konsekuensi dari ini, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha dan menerima pandemi Gusti Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah, kita harus mensyukurinya. Jangan sampai mengkuburinya. Sebagaimana seorang pemuda tadi dikerumuni dengan tawon yang sama-sama menyengat dan badannya diputuhi dengan ulat yang berserakan. Tapi pemuda tadi masih bisa berucap alhamdulillahilladzi afani mimma ubtuliya bihi katsiran min khalqihi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang qanaah, selalu menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam.